Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Cana pulchra dikenal sebagai cana yang punya mental paling edan. Walau mereka termasuk ke dalam keluarga dwarf cana, kalau bertumbuh kecil namun mentalnya bisa dibilang barbar. Dia gak ragu untuk bertarung mati-matian dengan cana yang lebih besar. Hal ini sering dialami oleh para keepers yang cana pulchranya lompat ke sekat sebelahnya. Dan ketika dilihat, lawannya udah babak belur. Aku pun waktu itu juga pernah ngalamin ketika cana pulchranya pindah dari satu sekat ke sekat lainnya hingga menghajar cana asiatica. Kontes cana pulchra. Berbicara tentang cana, rasanya tidak lengkap jika kita tidak berbicara tentang kontes, termasuk ikan cana pulchra itu sendiri. Kontes cana udah banyak digelar di kota-kota besar dan salah satu cana yang dipertandingkan adalah kategori cana pulchra. Lalu seperti apa sih spek kontesnya dan apa aja materi yang dinilai oleh para juri? Ada beberapa poin yang dinilai oleh juri untuk cana pulchra. Di antaranya ada anatomi badan, mental, black dot, warna, adaptasi, dan yellow spot. Mulai dari anatomi badan. Nah, yang pertama ini, cana pulchra yang bagus adalah yang berbadan ramping. Jika ikannya ramping, maka sirip atas atau dorsal finnya bakalan gondrong. Istilah gondrong ini dipakai untuk ikan-ikan yang punya sirip punggung tebal dan panjang ke atas. Yang kedua adalah mental. Cana pulchra punya mental yang barbar dan galak. Maka dari itu, ikan dengan mental paling gokil dan flaringnya stabil adalah ikan yang bakalan dapat nilai bagus dari juri. Kemudian yang ketiga adalah black dot. Black dot adalah titik hitam di tubuh cana pulchra. Titik-titik ini menambah daya tarik karena menambah motif si ikan. Yang keempat adalah warna. Warna adalah hal terpenting yang akan dinilai oleh juri. Warna biru di cana pulchra bukan datang secara alami. Ada banyak langkah yang dilakukan oleh para keepers untuk membuat pulchranya punya warna biru yang dominan dan pekat. Warna ini bisa diperoleh dari treatment puasa sampai pilihan pakan yang tepat. Faktor genetik ikan juga berpengaruh besar dalam hasil warna di tubuh ikan. Yang kelima adalah adaptasi. Cana bukanlah ikan yang gampang adaptasi dengan lingkungan baru. Maka dari itu, dari segi mental, si ikan juga dinilai. Ikan bermental bagus yang langsung stabil atau settle di dalam tank baru dan air baru adalah nilai positif yang pasti akan dinilai baik oleh para juri. Yang keenam adalah yellow spot. Sama seperti black dot, yellow spot adalah motif yang ada di sisik cana pulchra. Motif ini bakalan memperindah tampilan cana pulchranya. Pulchra dengan banyak yellow spot berpeluang mendapat nilai bagus dari juri. Cana pulchra mangap-mangap. Selain dipertandingkan di kontes, cana pulchra juga punya kelebihan lain, yaitu mangap-mangap. Ya, meskipun itu juga ada di cana lainnya juga sih. Dan istilah ini memang beckon di kalangan pecinta cana untuk mendeskripsikan cara si cana ini mengertak lawannya dengan membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba untuk menyerang. Namun karena si cana berada di dalam akuarium, kita bisa melihat dengan seksama cara perlindungan diri yang mereka lakukan tanpa harus terkena gigit karena terhalang oleh kaca. Kalau istilah flaring mengacu pada perilaku si cana yang mau mengintimidasi lawannya dengan cara mengembangkan bagian bawah mulutnya. Sekilas mirip dengan cupang saat mereka ngedok. Harga cana pulchra mangap-mangap. Jika kita lihat dari nilai jual cana pulchra yang udah mangap pastinya tinggi banget. Karena memperoleh level mental seperti ini butuh proses yang luar biasa panjang dan sulit untuk para keepers. Mereka pasti nggak rela usaha, niat, dan jerih payah mereka dihargai murah. Pulchra level kontes bermental bagus bisa dihargai lebih dari 2 juta rupiah atau lebih tergantung dari penilaian si keepers. Tidak ada harga pasar khusus untuk cana yang sudah stabil dan berkualitas bagus. Berbeda dengan cana yang masih dalam tanda kutip bahan karena belum tersentuh oleh proses treatment. Ibaratnya kayak kamu beli motor aja. Kalau motor itu udah dimodif sedemikian rupa, pasti harganya berbeda dengan motor biasa.
Cana Pulkra mangap-mangap pasti menang kontes? Jawabannya adalah belum pasti. Karena seperti keterangan sebelumnya, penilaian dalam kontes bukan hanya mentalnya saja, tapi juga dari anatomi, warna, adaptasi, dan juga motif. Cana Pulkra yang keluar sebagai juara sudah pasti memenuhi semua kriteria di atas dan levelnya udah pasti dalam tanda kutip dewa. Maka dari itu harga jualnya udah pasti selangit. Jadi, buat kamu yang berniat pelihara Cana Pulkra, jangan ragu untuk segera wujudkan impian kamu. Selain Pulkra cocok untuk pemula, proses treatment mereka juga tidak begitu sulit. Jadi dengan niat dan kesungguhan, mungkin aja Pulkramu bisa menjadi pemenang kontes selanjutnya. Nah, gimana? Apakah kamu udah mulai tercerahkan dengan Cana Pulkra yang dikenal sebagai punya mental paling edan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatics supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya ya. Dah.